Pada suatu hari, di sebuah sekolah menengah akhir bernama SMA Bina 7, suasana pagi tampak berjalan seperti biasa. Siswa bercanda, beberapa terburu-buru masuk ke kelas, dan sebagian hanya duduk mengobrol di kantin. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari perubahan yang besar. Di gerbang sekolah datanglah seorang siswi pindahan bernama Aruna. Di balik raut wajahnya yang tenang, ia membawa luka, amarah, dan sebuah janji yang belum selesai untuk sahabatnya Zahra. Halo, kamu Aruna ya? Selamat datang di SMA Bina 7. Ayo langsung ke kelas aja. Assalamualaikum anak-anak. Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru nih. Silakan perkenalkan diri kamu. Aruna Erwin, pindahan dari sekolah harapan bangsa. Itu kan sekolah favorit. Ya deh, sok banget. Jangan sampai ngelawan kita. Evelyn, silakan duduk di samping Alia. Alia tolong bantuin ya teman barunya. Baik, Bu. Hai, aku Alia. Kamu kalau ada apa-apa, bilang sama aku ya. Hai, Alia. Makasih ya. Tuh kan, Mbak juga masuk jadi teman sama SKM so itu. Biarin aja, nanti juga tahu siapa yang paling berkarya di sini. Kamu lagi mungkin kamu gak akan sendiri. Runa, janji ya, kita harus tetap sahabatan. Walaupun nanti SMA beda sekolah, kamu tetap harus kabarin aku tiap hari ya. Janji? Di malam sunyi itu, sebuah janji lahir di hati Aruna. Bukan janji tentang kebahagiaan, melainkan tentang balas dendam. Dan Aruna tidak pernah main-main dengan janji. Hari demi hari berjalan seperti biasa bagi siswa SMA Bina 7. Tapi tidak untuk Aruna. Diam-diam, ia mulai mengamati, mencari, mengumpulkan potongan-potongan tentang apa yang terjadi pada Zahra. Aruna, kamu nggak makan? Kan nanti Nyari sesuatu atau seseorang? mungkin Oke deh. Allah, dia kan dikenal sama Zah. udah, dia kan udah gak ada. Aruna, kamu tanya soal dia ya kemarin? Aku cuma tahu sedikit. Dulu dia anak sini, baik, pendiam, tapi sering ganggu. Jangan dulu sama siapa emang nyari? Geng dia, tapi jangan bilang-bilang dari aku ya. Soalnya kepala sekolah juga. Dan di titik itulah Aruna tahu nama geng yang merusak hidup Zahra. Aruna, kamu nyari tahu tentang Zahra ya? Aku dulu sekolah sama Zahra. Aku juga tahu dia sering dibully. Aku juga tahu dia sering nangis diam-diam. Tapi aku takut bantunya. Emang kamu tahu siapa yang lakuin itu semua? Nadia dan gengnya. Tapi kamu jangan macam-macam ya. Mereka punya kuasa. Salah satu anaknya kepala sekolah di sini. Aku gak takut sama orang yang berkuasa. Aku cuma takut janji aku sama Zahra gak terpenuhi.
Dan sejak itu Alia mulai takut, bukan kepada geng Nadia, tapi pada tatapan Aruna, tatapan seseorang yang tidak lagi peduli pada dirinya sendiri karena hatinya sudah penuh dendam. Guys, Nadia kenapa? Aku matanya merah sih kayak habis nangis. Biasanya galak, sekarang kok kayak bisa lagi sih? Nat, lo kenapa? Guys, sebenarnya semalam juga diteror. Dia ngebar apaan? Dia bilang Zara belum mati. Dia ngeliat kita waktu itu. Udah, Nat, jangan ngomong sembarangan. Nanti ada yang dengar. Mana pada sepi? Emang udah pulang ya? Ketinggalan. Siapa di sana? Siapa yang di sini? Aruna, aku boleh nanya? Aku tahu kamu datang ke sini bukan cuma buat sekolah, tapi ada hubungan sama Bella. Enggak, bersama orang begitu, bersama orang harus perlu tahu. Tapi kalau kamu balas mereka sampai menyakiti diri sendiri, Bella akan senang, Aruna. Kadang
5 hati gelisah di tempat yang berbeda. 5 orang yang dulu tertawa di atas penderitaan orang lain, kini menunduk dalam ketakutan mereka sendiri. Ini tempatnya gila, udah cepetan juga gak mau di sini. Ini kayak cuma tren deh. Mana ada orang yang berbagi di tempat gelap kayak gini? Coba di sana, ada di sana dong. Anak, jadi kamu yang ngeluarin semua. Ya. Kalian ingat waktu ini? Tempat di mana kalian berdiri. Kalian sebut dia kalau berguna tempat sekolah. Saat dia nangis, kalian tahu. Saat dia jatuh, kalian langsung keluar sekolah. Kita gak bakal apa kalau separah itu. Karena kita cuma bercanda. Bercanda. Zahra kok karena kalian ya. Dan kalian nggak ada yang nemenin dia. Sumpah, nyesel. Aduh, nyesel. Misalnya kalian terlambat. Gak punya temen ya. Aruna, cukup. Kamu udah buktiin semuanya. Anak-anak, kali ini kita akan mendengarkan pengakuan dari 5 orang siswi yang terlibat dalam kasus perundungan pada Ananda Zahra, yang melibatkan Ananda Zahra harus masuk ke rumah sakit. Kami mengaku salah. Kami sudah menghina, mengejek, dan mencaci maki Zahra. Kami gak bakal tahu kalau perbuatan kami bakal imbasnya ke Zahra seperti itu. Kami mohon maaf pada keluarga Zahra dan seluruh sekolah. Kami semua menerima hubungan aku. Kami menyesal, sungguh. Aku juga bersalah. Aku yang mulai semuanya. Aku ada menjadi paketin, tapi bukan alasan juga untuk tidak demo. Aku siap dikeluarkan. Pengakuan kalian penting, tapi ingat, Zahra masih berjuang di rumah sakit. Kalian harus bertanggung jawab, karena dia dengan kata-kata doang. Berdasarkan hasil rapat Dewan Guru dan Yayasan, 5 siswi ini akan dikeluarkan dari sekolah karena melakukan tindakan bullying berat yang mengakibatkan Zahra masuk ke rumah sakit dengan keadaan yang tragis. Saya Pak Kevin, selaku Kepala Sekolah Yayasan ini, dengan ini saya meminta maaf karena telah mengecewakan kalian semua. Terima kasih. Beberapa hari telah berlalu sejak malam pengakuan itu. Semua yang disembunyikan akhirnya terbuka. Dan pagi itu setelah sekian lama Zahra akhirnya membuka matanya. Aruna, kamu beneran datang ya? Aku kira aku cuma mimpi. Ya, Ra, aku kan udah janji. Mereka, Nadia, Clarissa, aku takut waktu itu, Haruna. Aku pikir semua orang udah lupa aku. Maaf ya, Ra, aku ninggalin kamu sendiri waktu kamu lagi butuh aku. Tapi kali ini gak akan ada yang berani nyakitin kamu lagi. Lucu ya, dulu kita janji buat selalu bareng. Tapi malah ketemu lagi kayak gini. Kadang janji itu diuji oleh luka.
Tapi janji yang setia itu nggak akan pernah hilang. Terima kasih Aruna, kamu udah nolong aku. Tapi janji ya, mulai sekarang kita hidup buat bahagia, bukan buat balas dendam. Janji. Kali ini janji ini yang akan aku tepati selamanya. Dan begitulah dua sahabat yang hampir kehilangan segalanya akhirnya kembali bertemu. Luka mereka belum hilang sepenuhnya, tapi keberanian, kejujuran, dan persahabatan membuat mereka kuat karena keberanian selalu menemukan jalannya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.